Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara pedagang pasar dimanapun berada. Perkenalkan, saya Awan Santosa, CEO Pasar ID dan dosen di Universitas Mercubuana Yogyakarta di Fakultas Ekonomi. Kali ini kita ketemu lagi di konten Pasar ID. Dalam kesempatan ini saya akan share topik yang terkait dengan bagaimana merintis dan mengelola koperasi pasar. Nah, tentu Bapak Ibu yang sudah lama berusaha dagang di pasar sudah sering mendengar koperasi. Nah, pertanyaannya adalah koperasi itu apa, bagaimana, dan bahkan mungkin Bapak Ibu juga sudah menjadi bagian dari anggota koperasi yang ada di pasar. Umumnya koperasi di pasar itu didirikan untuk menjawab kebutuhan dan persoalan para pedagang, khususnya terkait dengan permodalan. Kita tahu ada banyak sekali persoalan, salah satunya adalah merajalelanya rentenir yang memberikan pinjaman dengan mudah, cepat, tapi dengan biaya yang sangat mahal. Sehingga salah satu persoalan yang dihadapi oleh pedagang pasar adalah rentenir yang merajalela di pasar. Oleh karena itu, seringkali koperasi pasar ini didirikan untuk mencoba mengatasi persoalan yang terkait dengan rentenir yang ada di pasar dengan cara memberikan alternatif pinjaman yang tidak memberatkan tapi juga bisa mendatangkan manfaat dari para pedagang. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tips bagaimana sebetulnya cara kita untuk bisa merintis dan mengelola, bahkan syukur-syukur nanti mengembangkan koperasi pasar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita sampai lebih jauh lagi, koperasi itu sendiri tentu diartikan sebagai satu badan usaha yang menjadi tempat di mana orang-orang mencoba memenuhi kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sehingga koperasi ini menjadi salah satu media untuk bagaimana bisa mengelola satu bangun usaha yang di situ dimiliki bareng-bareng, kemudian juga diputuskan berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan usahanya itu juga bareng-bareng, dan juga yang jelas tanggung jawabnya juga dipikul oleh bareng-bareng. Seperti filosofi pepatah bahwa bersatu kita teguh, bersatu kita runtuh. Disitulah urgensi koperasi. Kenapa dalam konteks di pasar Bapak Ibu perlu untuk melihat ini sebagai satu alternatif untuk cara memajukan usaha dagang, termasuk juga cara untuk mengembangkan pasar-pasar rakyat itu ke depan. Nah, tentu kenapa sih kita perlu berkoperasi Bapak Ibu pedagang itu di pasar? Nah, tentu kita melihat satu, yang pertama tadi, seringkali masalahnya kita kalau butuh tambahan pinjaman, modal untuk membangun usaha, nambah produk dagangan, itu seringkali kita saluran untuk meminjam itu seringkali tidak mudah dan juga biayanya mahal, bunganya mahal. Apa itu terutama rentenir yang bunganya dipatok sangat mahal. Oleh karena itu dengan berkoperasi maka diharapkan tidak lagi ada situasi di mana Bapak Ibu ketika memerlukan satu tambahan modal finansial itu kemudian menjadi biayanya terlalu mahal, sehingga Bapak Ibu bisa mengumpulkan modal sendiri, dikelola sendiri, lalu kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman bergiliran kepada anggota. Kemudian nanti juga ada biaya yang di jasa yang diberikan kepada koperasi untuk bagaimana dia bisa mengelola dirinya, termasuk nanti di akhir hasil yang diperoleh dari usaha koperasi ini bisa dibagikan kembali kepada Bapak Ibu sebagai pemilik dari koperasi ini. Nah, ini yang membedakan. Kalau di yang non koperasi Bapak Ibu meminjam, untungnya hasilnya Bapak Ibu tidak nikmati karena memang itu menjadi miliknya dari yang memberikan pinjaman. Tapi kalau mengumpulkan modal bersama-sama, dikelola bersama-sama, maka insya Allah nanti hasilnya juga bisa bersama-sama. Tentu dengan tata cara yang bisa dibenarkan oleh peraturan maupun juga syariat yang diajarkan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Termasuk juga ada hal yang bisa diselesaikan, diatasi persoalan itu kalau dilakukan oleh organisasi koperasi. Misalnya saat ini pandemi, penghasilan merosot, omset berkurang, turun, lalu kemudian rame-rame kita mengelola promosi online, belanja online, pemasaran secara online. Nah, itu kalau sendiri-sendiri maka yang bisa memanfaatkan hanya 1, 2, 3 pedagang yang sudah terkoneksi dengan internet atau teknologi informasi. Nah, dalam hal ini maka koperasi ini bisa membantu para anggotanya, pedagang-pedagang pasar, untuk bisa memasarkan produk-produknya secara
online, ya, misalnya dengan mengelola sistem belanja online, dengan mengelola platform yang didukung oleh para pihak, bagaimana pasar ini bisa dioperasikan juga secara online, tidak dengan menggantikan supaya pengunjung tidak perlu datang ke pasar, tapi dengan menyasar segmen-segmen khusus yang memang selama ini tidak bisa berkunjung ke pasar tapi selalu belanja menggunakan online, tapi belanjanya bukan ke pasar rasional, bukan ke pasar rakyat, karena memang belum ada platform belanja online-nya. Nah, ini juga bisa dikelola oleh koperasi. Artinya koperasi ini bisa membantu terkait dengan bagaimana melakukan promosi, pemasaran, ya, penyampaian produk kepada para pelanggan. Termasuk juga hal yang lain adalah ketika ada banyak produk-produk dari supplier, ya, pemasok yang dari petani, dari desa, dari distributor masuk ke pasar, seringkali kadang ada persoalan dengan harga yang terlalu tinggi dan sebagainya, sehingga harapannya dengan dikelola, ya, kulakan bersama, dikelola itu sistem di mana produk-produk yang dipasok itu bisa diorganisasi secara kolektif bersama-sama melalui koperasi, maka kemudian kita, Bapak Ibu pedagang, bisa mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga nanti harga jualnya juga tidak terlalu mahal. Oleh karena itu, koperasi idealnya itu akan membawa situasi di mana ada efisiensi, di mana ada harga yang menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena seperti yang juga sering Bapak Ibu alami sehari-hari, beli atau kulakan dalam partai yang jauh lebih besar, maka harganya akan lebih murah daripada kalau beli dalam partai yang kecil-kecil atau eceran. Demikian halnya kalau menjual, gitu. Jadi oleh karena itu, kenapa kita perlu berkoperasi? Ada banyak manfaat real, praktis yang Bapak Ibu bisa peroleh, ya, selain tentu dengan belajar organisasi, mengelola satu bangun usaha yang di situ ada upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga bagaimana kita bisa belajar mengelola satu usaha bersama dan hal-hal lain yang insya Allah itu manfaatnya akan bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sebagai pedagang. Nah, itu hal-hal yang mendasar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa sebetulnya yang membedakan antara koperasi dengan yang bukan koperasi? Ya, kenapa? Karena tentu hari ini Bapak Ibu juga sudah sering mengelola simpan pinjam, ya, lewat paguyuban, atau mungkin juga lewat arisan, atau mungkin lewat perkumpulan simpan pinjam yang lain. Kan itu semua sudah jalan. Lalu apalagi harus berkoperasi, gitu. Nah, Bapak Ibu perlu kita sampaikan bahwa koperasi itu ya memang tidak identik dengan simpan pinjam, gitu. Kenapa? Karena koperasi ini sejatinya adalah satu usaha bersama dengan satu sistem nilai di mana ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi gotong royong, kekeluargaan, guyup, rukun itu adalah filosofi, itu adalah nilai yang menjadi dasar dari koperasi. Oleh karena itu, koperasi tidak semata-mata berkaitan dengan pinjaman, berkaitan dengan modal, bukan. Jadi koperasinya adalah wadah untuk supaya ekonomi pedagang pasar itu bisa dikelola secara bersama-sama dengan tujuan-tujuan yang bisa disepakati bersama-sama. Jadi yang dikelola bukannya tadi di awal bukan hanya modal finansial, tapi juga mungkin produk kulakan, mungkin juga pemasaran, mungkin juga hal lain yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, atau mungkin saat ini menjadi kendala atau permasalahan Bapak Ibu ketika berdagang. Nah, sehingga hal yang perlu kita pahami bersama adalah ada yang namanya 7 prinsip koperasi Bapak Ibu, yang ini menjadi ya pembeda dari bahwa itu koperasi atau bukan, ya, selain bahwa memang ada 3 pilar dari koperasi.